wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pada yang kami hormati, kami banggakan dan jadi idola kami Mas Lutfianto Yuda Pamungkas. Beliau ini rumahnya depan rumah saya, Bu, Bapak. Jadi beliau adalah kakak kami. Jadi Mas Lutfianto Yuda Pamungkas ini adalah kakak kami, rumahnya depan rumah kami persis. Jadi beliau adalah kakak kami. Kami banyak belajar dari beliau, terutama dulu waktu SMA. Kami masih ingat buku-buku beliau kami baca, kami bawa pulang. Mas Yuda, bukunya sampean banyak di rumah, Mas. Kebetulan kita sama-sama IPS. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak panjang yang ingin kami sampaikan. Kami hanya mengucapkan terima kasih kepada Mas Yuda sudah berkenan bergabung di forum komunitas Gumbili. Gumbili ini kalau bahasa Indonesianya adalah singkong atau umbi. Ini ambil bahasa Dayak dan bahasa Banjar ini, Mas, Gumbili. Nah, jadi kami berharap komunitas ini seperti pohon singkong yang bisa hidup di mana saja, kapan saja. Kemudian Bapak Ibu sekalian, mari kita langsung saja, biar tidak berlama-lama kami menyampaikan sambutan. Kita langsung saja nanti belajar banyak dari Mas Yuda. Kebetulan beliau seorang guru juga di salah satu SMA favorit di Jember. Dan juga beliau penyiar radio, Bapak Ibu. Beliau itu pakarnya bahasa Inggris. Nah, beliau pakarnya bahasa Inggris. Mungkin itu saja Pak Yayan. Mas Yuda, terima kasih atas kerawahannya. Mohon maaf mengganggu istirahat malamnya. Monggo Pak Yayan. Kalau Suli, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, terima kasih atas sambutannya. Karena kita terbatas oleh waktu, langsung saja kepada Bapak Lutfianto Yuda Pamungkas dengan tema Dream, Act, dan Inspire. Kepada Bapak kami persilahkan untuk memaparkan materinya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga suara saya terdengar jelas, Bapak Ibu. Saya bersyukur karena malam hari ini bisa bergabung dengan panjenengan semua. Ini adik saya, Mas Saiful Rahman, ini berlebihan sekali. Justru saya yang banyak belajar dari beliau sampai dengan hari ini. Beliau sampai pada titik ini, alhamdulillah. Sholawat serta salam mari tetap kita haturkan ke hadapan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita nanti akan perlu syafaat beliau di akhir nanti. Bapak Ibu sekalian, mumpung ini momennya bagus, saya mau ngaku dulu. Jadi ini pengakuan salah. Mungkin bukan hanya saya, tapi panjenengan semua ya, bahwa ketika bicara sekolah, kita ada dua yang paling muncul besar itu di dalam kepala kita. Ya ada guru dan ada murid. Ini podo-podo akeh salah, banyak salahnya. Nah kalau dihitung-hitung salah kita cukup banyak. Khususnya di bagian ngaji, ngarang biji ya. Itu yang saya pribadi ini harus mengakui bahwa ternyata apa yang kita coba berikan kepada anak-anak itu belum sepenuhnya bisa tepat sasaran, dan pada akhirnya kita harus terbentur pada sistem, pada birokrasi yang wujudnya adalah angka dan nilai. Angka dan nilai itu mau tidak mau, kalau memang kita bicara anak, karena di Indonesia kita bicara tentang angka, bicara tentang pengukuran yang berbasis pada kertas, sertifikat, dan seterusnya, maka kita akan ngempet hati bolak-balik. Ada anak yang seharusnya tidak mampu, kita bikin jadi mampu secara nilai, walaupun sambil ngelus dodo, Bapak Ibu. Nah, untuk itu saya merefleksi diri saya sendiri. Oh iya, selama ini saya ngajar tadi katanya Mas Saiful, itu ada salah satu sekolah di Jember, di SMA 2 ini. Kebetulan saya sejak 2011 di situ.
Dan sampai hari ini saya masih GTT Bapak Ibu. Jadi saya tidak sungkan, tidak malu mengatakan bahwa saya masih GTT. Tidak masalah buat saya, karena buat saya yang paling penting bukan apa posisinya, tapi bagaimana kontribusinya. Setidaknya itu yang saya yakini. Jadi Bapak Ibu, saya berterima kasih karena konsep yang diangkat, materi yang diangkat malam ini adalah apa yang sudah saya coba gemakan beberapa waktu, yakni konsep gabungan. Di dalam bahasa Inggris ada satu kata yang itu namanya dare. Dare ini artinya sebenarnya berani. Tapi berani yang dalam arti menantang, Bapak Ibu. Kowe wani ora karo aku, kan begitu. Seringkali kita mengatakan begitu. Ketika ada masalah yang muncul, ya kita harus berani menantang. Menantang diri kita untuk sanggup berhadapan dengan masalah itu. Nah, dare ini saya konsepkan menjadi 3 bagian penting karena ternyata menurut saya, sekali lagi menurut saya, karena saya juga bukan pakarnya, justru Pak Saiful ini yang jauh lebih pakar daripada saya, ternyata bagian hidup dari pendidikan itu ada 3. Yang pertama adalah mimpi, Bapak Ibu, dream. Bangsa Indonesia itu dulu tidak ada. Sampai akhirnya kita bermimpi ada. Bermimpi merdeka, bermimpi untuk punya ini, punya itu. Ki Hajar Dewantara dulu juga saya yakin bermimpi bahwa Indonesia punya pelajar yang keren, pelajar-pelajar yang bagus, begitu, pelajar-pelajar yang luar biasa dapat mengabdikan dirinya untuk belajar. Nah, mimpi ini jadi penting. Saya juga tidak pernah bisa menjelaskan kok bisa Pak Saiful ini tiba-tiba ada di Kalimantan. Saya nggak tahu pada bagian mimpi yang mana yang ada pada beliau, sehingga tiba-tiba beliau sampai di Kalimantan pada hari ini, sampai pada posisi ini. Tapi saya yakin Bapak Ibu, ketika kita bicara mimpi, ini satu-satunya yang enak karena gratis. Daftar sekolah itu mungkin gratis ya sekarang, tapi berangkat ke sekolah kan mungkin setidaknya harus beli bensin kalau naik sepeda motor, harus mengayuh pedal kalau naik sepeda. Yang rata-rata itu tidak gratis, Bapak Ibu. Kalau seragamnya gratis, beli kainnya setidaknya tidak gratis. Menjahitkan setidaknya tidak gratis. Ya, yang paling enak ya mimpi ini sudah gratis. Dengan mimpi punya uang 1 miliar gitu ya gratis. Tidak ada yang melarang gitu ya. Jadi kalau Pak Saiful misalnya nanti bermimpi pendidikan di Indonesia luar biasa, lu ya kan boleh-boleh saja. Bahkan kita semuanya bermimpi nanti di akhir nanti kita masuk surga. Bukankah begitu kira-kira? Jadi semuanya diawali dari mimpi. Kalau kita bayangkan dulu beberapa tahun yang lalu barangkali kita tidak bisa terkoneksi seperti ini. Ya kalau mau ketemu ke Mas Saiful ya kira-kira saya harus terbang dulu ke mana, ke Katingan ini, ke Kuala ini. Saya nggak tahu berapa jam harus nyampe. Saya nggak tahu seberapa jauh perjalanannya. Tapi semuanya berawal dari mimpi. Nah untuk itu saya selalu mengajak anak-anak, ayo coba mimpilah, punya mimpi. Apa? Mimpinya apa? Mimpinya apa? Mimpinya tidak usah yang gede-gede dulu. Mimpinya yang kecil-kecil dulu. Kita awali dari yang kecil-kecil dulu. Nggak apa-apa. Oh, misalnya saya bermimpi semester ini nilai saya bagus, Pak. Oh ya bagus. Saya bermimpi semester ini saya punya produk ini, Pak, gitu ya. Nah, mimpi-mimpi itu yang saya bangun, yang kita coba bangun, Bapak Ibu. Dan akhirnya semua daftar mimpi itu kita coba realisasikan dalam konsep yang kedua. Nah, konsepnya namanya action yang sering kita dengar. Jadi kalau sudah ada mimpinya, ayo dilakukan actionnya. Saya tadi kirim file ke Pak Saiful, semoga nanti bisa di-share dengan teman-teman. Ada beberapa yang saya sampaikan dulunya merupakan mimpi saya. Ketika saya dulu bermimpi menjadi bagian dari komunitas internasional, ternyata Gusti Allah menghadirkan melalui pandemi. Loh ini namanya blessing in disguise Bapak Ibu. Kan katanya kalau pandemi itu susah ya, kita nggak bisa terkoneksi satu sama lain itu hanya bisa lewat HP, belajarnya online, terus pokoknya nggak penak gitu ya.
Kan kita tidak bisa berinteraksi dengan siswa, tapi kita coba melihat ada barokahnya ternyata. Oh iya ya, dulu kita tidak pernah terbayang berhubungan dengan orang-orang di luar negeri. Begitu ada pandemi, saya jadi gampang terkoneksi dengan teman-teman di luar negeri. Kebetulan saya punya channel di luar negeri yang membuat saya tergabung. Yang satu namanya IELTA, International English Language Teachers Association. Kemudian yang satu lagi namanya IIU, International Internship University. Yang di situ ternyata mimpi saya untuk ngajar anak-anak dari luar negeri itu terwujud, Bapak Ibu. Saya mengajukan program, boleh nggak kalau saya punya program ini? Nah, ternyata ketika saya ajukan, oh ya boleh Mas Yuda, silahkan. Sampai jadi project leadernya ini. Oh bagus, boleh. Saya berarti boleh milih tim ya. Boleh Mas Yuda, silahkan. Lah dari situ Bapak Ibu, akhirnya saya jadi punya kesempatan bergabung dengan teman-teman dari luar negeri. Sekaligus jadi project leader, kan gaya, ketoke gaya gitu ya. Kan kalau selama ini kita selalu merasa inferior gitu, rendah diri kalau berhadapan dengan bule-bule. Tapi sekali ini saya bilang ke bule-bule itu, nek sampean gak manut aku golek liyane. Nah, dan mereka mengatakan, oke. I will do what you want. Nah, ngono lah gitu. Sekali-sekali orang Indonesia itu rotok menang titik gitu ya, maksud saya begitu. Nah, akhirnya saya jalan dengan program itu. Nah, itu di level internasional. Ketika bicara tadi Mas Saiful menyinggung saya sempat ada di RRI. Iya, karena selama masa pandemi kita dituntut harus banyak berinovasi. Banyak waktu itu ada program namanya RRI Mengajar. Sebelum itu kita sudah bekerja sama jauh sebelum itu. Sampai akhirnya kemarin saya berani mengatakan bahwa di antara para rekan partnernya RRI itu hanya sekolah kami yang berhasil mengirimkan seluruh pengurus OSIS MPK-nya untuk pernah siaran. Lagi-lagi saya bicara sama anak-anak, "Nek, kamu pernah nggak bermimpi idemu didengar banyak orang?" "Oh pernah Pak, tapi sekedar mimpi toh." "Iya Pak, sekarang coba tantang diri kamu, ini ada kesempatan siaran di RRI, ini bukan TV swasta, bukan channel yang sangat digemari banyak orang, tapi setidaknya kita punya kesempatan menggemakan mimpi-mimpimu kayak apa gitu." "Oh siap Pak." Akhirnya jalan programnya. Alhamdulillah sampai hari ini. Bahkan ketika kemarin RRI itu diminta untuk menghadirkan siaran berbahasa Inggris, itu perintahnya per Agustus tahun 2023, Kepala RRI-nya memanggil saya secara khusus, Mas Yuda ingat nggak sejak kapan kita siaran di RRI Jember ini pakai bahasa Inggris? Oh, sejak bulan Mei Pak. Mas Yuda ada datanya? Ada Pak. Akhirnya disampaikan ke Jakarta, ternyata RRI Jakarta mengapresiasi RRI Jember karena sebelum perintah untuk mengadakan materi berbahasa Inggris, Jember sudah ada duluan. Akhirnya saya diberi reward. Wis Mas Yuda, siapapun yang dikirim Mas Yuda siaran, saya tidak akan filter lagi, tak tompo, siapapun sudah. Baik, akhirnya kami kolaborasi Bapak Ibu. Nah, saya bermimpi nih, menyatukan anak-anak se-Indonesia untuk berada dalam koridor besar gerbong pergerakan ini. Nah, kalau Mas Saiful ini di guru penggerak gitu ya. Kalau saya di guru bergerak gitu. Saya ikut yang bergerak saja. Nah, pada akhirnya nanti Bapak Ibu, semua gerakan yang coba kami bangun itu ternyata berat sekali di awal. Saya ingat betul waktu itu SMA 2 belum punya channel YouTube Bapak Ibu. Tahun 2016 saya mengusulkan kepada kepala sekolah, "Pak, boleh nggak kalau kita punya channel YouTube?" Akhirnya kepala sekolah mengatakan, "Nggak usah Mas Yuda, nggak usah aneh-aneh. Sekolah kok duwe YouTube barang, itu buat apa?" Gitu. "Loh Pak, ini momen bagus untuk publikasi loh Pak." Tahun 2016 saya ditolak oleh kepala sekolah pada saat itu. Tahun 2017 saya memberanikan diri lagi, "Pak, monggo toh Pak, kita bikin YouTube Pak."
Wong Semada ini kan sekolah besar. Setidaknya perlu kita maksimalkan potensinya, Bapak. Nggak usah Mas Yuda. Kan Mas Yuda sudah saya kasih tahu, nggak usah, nggak usah gitu ya. Baiklah. Saya ini kan coba ini aja, tawaduk saja pada perintah atasan gitu. Tahun 2018 saya diminta bergabung ke kesiswaan. Di kesiswaan itu kegiatan siswa kan banyak sekali Bapak Ibu. Akhirnya tanpa izin atasan, wis pokoknya saya bikin channel dulu. Apapun yang terjadi di belakang, mbuh wis gampang nanti belakang. Mulai dari subscribersnya 0 Bapak Ibu. Sampai berjalannya waktu, saya hanya mengandalkan anak-anak saja Bapak Ibu. Jadi saya tidak pernah berhadapan dengan yang tua-tua karena buat saya nek kumpul karo wong tua itu iki rada angel. Nah, Bapak Saiful pasti juga akan merasakan piye ya ngordinasi konco-konco yang mungkin seumuran atau bahkan ada yang lebih senior secara usia gitu. Kan koyoke awake dhewe iki pangkate tok dhuwur gitu. Padahal ya umure padha, nanti ada muncul gejolak di sana sini juga begitu ya. Akhirnya saya mengkoordinasikan anak-anak. Nak, kamu punya mimpi apa kalau kita punya channel YouTube? Oh begini Pak, saya punya mimpi begini. Jadi ternyata kuncinya kita tampung mimpi itu. Ayo mimpinya kayak apa? Nah setelah itu baru kita jalankan. Memang tertatih-tatih. Setelah YouTube oke, saya baru jalan ke Instagram Bapak Ibu. Saya tidak main Instagram, saya tidak punya Instagram pribadi. Cuman waktu itu saya pegang akun Instagramnya sekolah. Alhamdulillah sekarang sudah ada bantuan ketika sudah mulai agak naik sedikit posisinya, ternyata saya sadar orang itu jarang ada yang mau berjuang sejak dari bawah ya. Tapi begitu sudah di tengah jalan banyak penumpang yang ikut itu. Bukan hanya numpang, tapi kadang-kadang nanti supirnya digeser. Ya saya pribadi enggak apa-apa, silahkan klaim saja sudah enggak masalah. Gusti Allah ora sari, itu selalu prinsip saya. Karena di dalam kamus saya ada 2 prinsip yang saya pegang Bapak Ibu. Yang pertama, ini penjenengan pasti tahu semua, prinsip yang pertama adalah fastabiqul khairat. Pokoknya berlomba-lomba, namanya kebaikan itu berlomba-lomba, wis enggak peduli siapapun. Kepala sekolah boleh, guru ya boleh, waka ya boleh, murid ya boleh, selama itu idenya bagus. Dream, mimpi. Mimpinya bagus, perlu kita fasilitasi. Gitu ya. Saya melihat Mas Saiful juga banyak sekali itu menulis sampai akhirnya sampai ke Jakarta. Saya yakin itu buah dari mimpi yang dituangkan dalam tulisan. Nah, tulisan itu kan produknya, karyanya. Itu adalah tindakannya Bapak Ibu. Nah, oleh karenanya saya yakin kalau penjenengan selama ini belum punya mimpi yang rodok gede itu, nah, kan Ustadz saya dulu mengatakan ud'uni astajib lakum, mintalah ya, kowe njaluk tak turuti gitu katanya pangeran. Makanya saya punya mimpi. Ya mimpinya begitu. Mimpi saya sekarang adalah anak-anak saya memiliki kemampuan yang tidak sebatas nilai saja Bapak Ibu. Oleh karenanya saya selalu minta mereka bikin project bentuknya video. Taruh di YouTube. Karena siapa tahu nanti sekian tahun lagi saat kamu jadi orang tua, begitu pesan saya sama mereka. Anak-anak pada saat itu sudah nggak kenal nulis pakai kertas, pakai ini, karena semuanya sudah serba canggih, digitalized begitu. Anda hanya tinggal tunjukkan sama anak Anda saja, iki lho Le, iki lho Nduk, bapak dulu kayak begini, ibu dulu kayak begini. Kalau seandainya ditunjukkan adalah video ketika Anda mengerjakan tugas, kira-kira anak Anda lebih gampang termotivasi tidak? Menurut saya lebih gampang ketimbang, sorry itu saya menunjukkan video ketika Anda sedang main TikTok joget-joget begitu. Maaf ya untuk yang pengguna TikTok ya. Nanti kira-kira kan nanti begini, iki loh, Bapak dulu ini bikin konten TikTok. Ya Allah Bapak, begitu alainya Bapak dulu ya. Tapi ketika saya minta mereka bikin video dan kemudian menunjukkan, saya bicara pada bagian yang ketiga. Kita tidak tahu siapa yang akan terinspirasi dengan apa yang kita sampaikan Bapak Ibu. Kan katanya jangan lihat siapa yang ngomong, tapi lihat apa yang dia omongkan gitu ya. Kita saja kalau bannya bocor, kan pasti nyari tukang tempel ban begitu.
Tukang tempel ban itu nggak perlu kita tanya, ijazahnya apa, ngerti kimia apa enggak, ngerti ekonomi apa enggak. Ya pokoknya kita duduk, naruh sepeda di situ, tiba-tiba sepeda itu ditangani, setelah itu kita hanya takon berapa. Kita nggak pernah nanya Bapak Ibu. Tapi kita terinspirasi kan harusnya, oh iya ya, orang ini sudah bantu saya. Nah makanya dari situ saya mencoba berpikir sederhana Bapak Ibu. Gerakan ini saya mulai dari sekolah saya dulu. Jadi anak-anak, karena saya pembina OSIS, anak-anak itu saya minta untuk bikin kegiatan sekaligus melaporkan dalam bentuk reportase yang ini nanti akan jadi bekal mereka. Alhamdulillah ada beberapa dosen di perguruan tinggi yang menanyakan kepada anak-anak, apa yang sudah kamu lakukan di SMA? Ketika ditunjukkan karyanya, dosen itu langsung memberikan nilai A, straight A Bapak Ibu. Oh ternyata kamu sudah melakukan ini di SMA. Iya Pak, ini buktinya. Ini ditunjukkannya. Jadi Bapak Ibu, saya yakin apa yang penjenengan lakukan semuanya di Katingan, di Kuala, ini sudah luar biasa. Di tengah keterbatasan yang mungkin tidak kami alami di Jawa ya. Kalau di Jawa ini kan wis kayaknya sembarang enak gitu ya. Sinyal gampang, jalan yo gede, sepeda motor akeh, kendaraan banyak gitu ya. Ini kan saking saya belum nyampe ke sana, saya enggak tahu medannya seperti apa, tapi yang diceritakan Mas Saiful, ya Allah Mas, ning kene sinyale munggah medun Mas. Kadang lek golek sinyal iku kudu ning kantor desa, ning kantor kecamatan barang Mas. Enak sih munggah wit barang ya Allah. Gitu. Nah, oleh karenanya itu Bapak Ibu, saya berterima kasih luar biasa. Saya berharap sharing session semacam ini tidak dijadikan sebagai bahan untuk apa namanya menjustifikasi saya tidak mau macam-macam. Saya sama seperti panjenengan. Saya ngangsu kawruh sama Mas Saiful ini, saya lihat terus postingannya, seneng saya tuh kalau lagi ngajari ngaji, ngajari kegiatan ini itu bahkan saya jadikan contoh. Saat ini saya meluncurkan satu program di sekolah kami namanya Sahabat Semada. Setiap hari ada kebaikan tertebar, itu akronimnya Sahabat. Saya suka bermain-main akronim soalnya. Jadi saya kepingin ada yang muncul di dalam hatinya. Ngoten Mas Saiful, semoga berkenan. Ini wis koyoke terlalu banyak membicarakan diri ini. Kalau seandainya monggo Bapak Ibu ada yang berkenan, bagusnya monggo diambil, kalau ada jeleknya monggo dibuang saja. Karena toh saya juga bukan siapa-siapa, tapi saya berterima kasih pada Mas Saiful yang telah memberikan kesempatan dan Bapak Ibu yang berkenan meluangkan waktunya pada malam hari ini. Insya Allah apa yang kita upayakan akan dicatat sebagai pahala. Ngaten nggih, matur nuwun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih atas pemaparannya Bapak. Kami buka sesi tanya jawab. Apakah Bapak dan Ibu ada yang ingin bertanya? Kami persilahkan. Bu Heni. Bu Heni ya. Ada Pak Lutfi, ada Bu Siani. Silakan. Oh, ada yang namanya Lutfi juga ya? Ada Bapak Kepala Sekolah Pulau Malan kalau tidak salah SMP, nggih. Pak Lutfianto. Nah, itu orangnya. Sama Lutfinya ternyata banyak namanya. Selamat datang Pak Lutfi. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih. Ini saya mohon maaf ini baru bergabung tadi. Tapi ada sepintas, ada beberapa hal yang cukup menarik tadi ya. Satu hari satu kebaikan ya katanya Bapak tadi kan. Ini prosesnya gimana Pak? Untuk realnya di lapangannya itu bagaimana Pak? Oh baik. Karena kami bicara satu hari tiap hari ada kebaikan tertebar gitu. Jadi di sekolah kita itu kan berhadapan dengan siswa yang kadang-kadang jumlah siswanya kan banyak itu. Ini kalau siswanya misalnya 100, berarti ada 100 potensi masalah gitu ya.
Tapi kalau dipikir secara terbalik, ada 100 potensi kebaikan yang bisa kita lakukan. Nah, makanya itu saya bagi menjadi 4, Pak, itu realnya. Yang pertama itu sifatnya ajakan. Kalau di SMA 2 ada apa namanya? Ada kegiatan pagi hari itu ada Asmaul Husna, ada sholat duha. Nah, ini kita manfaatkan saja. Ayo kita mengajak. Jadi sifatnya mengajak. Namanya mengajak itu kadang ada yang mau, ada yang nggak mau. Ya tapi namanya mengajak. Gitu. Kemudian yang kedua itu adalah afirmasi diri, Bapak. Afirmasi diri ini penting menurut saya karena saya yakin ucapan adalah doa. Lah kalau ucapan adalah doa, kenapa kita tidak mengucapkan yang baik-baik yang kita tujukan kepada diri sendiri? Saya pernah mendengar teman saya di Jepang itu kalau pagi-pagi selalu mengatakan saya akan bekerja keras, saya sanggup menghadapi masalah, saya akan menyelesaikan masalah. Ini saya coba lagi. Kemudian ada penelitian juga yang mengatakan kalau air itu kita berikan doa-doa, ternyata kristalnya membentuk kristal yang positif begitu. Sedangkan kalau air itu kita maki-maki, itu katanya airnya partikelnya akan berubah menjadi kristal yang buruk begitu. Saya hanya mencoba karena ini masih dalam tahap uji coba. Kemudian yang ketiga, saya bicara tentang sanksi yang humanis. Biasalah kalau ada anak-anak melakukan kesalahan itu kan kita beri sanksi, gitu. Tapi sebisa mungkin kita coba sanksinya humanis. Sanksi humanis ini selalu disertai dengan upaya pembinaan. Bagaimanapun sekolah adalah tempat untuk membina siswa. Kalau katanya Mas Saiful itu penjenengan semuanya itu kan sekolah itu harus jadi tempat yang menyenangkan gitu ya. Ya menyenangkan, tapi kadang-kadang murid itu yang banyak itu yang nganyel ke hati gitu ya. Kalau sudah hatinya anyel itu koyok-koyok itu. Itulah seninya, Pak. Itu setan yang menari-nari dalam hati kita itu. Akhirnya kemarin saya coba, begitu ada siswa yang melanggarnya beberapa kali, saya coba, Mas, aku kesel ngandani sampean. Disenenono ya ora kena, dipanggil orang tuanya juga tidak berubah wis ngene ae. Sampeyan Islam apa Kristen atau budak? Saya Islam, Pak. Uduk. Iya, Pak. Sudah wudu, ayo kita baca surat Yasin. Sing pendek ae, maca Al-Baqarah ketahuan aku. Akhirnya baca surat Yasin. Nah, dengan harapan, ayo nak, siapa tahu satu bagian yang kurang. Siapa tahu Allah belum ridho. Ayo kita minta ridhonya Allah. Itu saya uji coba bulan lalu. Saya lihat hasilnya kemarin, saya belum mengukur secara saintifik ya, statistik juga belum, cuman saya lihat aja. Oh, anak ini setiap kali bertemu dengan Bapak Ibu guru sudah mulai sopan. Menurut saya itu sudah perkembangan. Nah, kemudian yang keempat itu kita bicara tentang amnesti, pengampunan. Jadi kalau anak sudah salah, kadang-kadang kan ini di ruang guru ini, anak ini akan jadi konsumsi publik gitu. Aku mari teko kelas 9C misalnya. Uyo neng kono nek sing nakal. Uyo jenenge ku yo. Neng kelasku mau yo nakal pisan. Wah, pancene bocah kuwi nakal gitu. Akhirnya persepsi kita ini sudah terbentuk. Sebelum kita masuk ke kelas itu, kita sudah bekal, kita sudah saya harus bersiap-siap ketemu anak yang ini gitu ya. Nah, saya coba mengajukan amnesti. Kalau Anda sudah melakukan perbuatan baik sebagai ganti dari sebagai ganti dari perbuatan salah Anda, ya wis, posisimu secara sanksi 0 gitu ya. Jadi Anda sudah kami maafkan. Muga-muga orang lakoni maneh gitu loh. Ceritanya begitu. Nah, akhirnya kami mencoba untuk melakukan ini. Ini baru saya ajukan, ini betul-betul fresh kalau yang ini. Saya baru ajukan untuk dijalankan di semester depan di sekolah kami. Tapi secara pribadi saya sudah menjalankan. Saya selalu suka uji coba mandiri dulu, Pak Lutfi. Pas sudah begitu, saya baru berani mengusulkan. Ngaten Pak Lutfi, itu ngapunten. Terima kasih Bapak. Berarti ini satu hari satu kebaikan ini pertama gurunya dulu ya Pak ya. Terus habis itu gimana? Iya, saya yakin kalau kita misalnya
senyum dulu gitu sama mereka. Kan katanya senyum itu kan sudah sedekah gitu ya. Jadi kalau misalnya kita datang, kemudian, ketemu dengan anak yang menjengkelkan itu, kita sudah bisa senyum, itu makomnya sudah sangat tinggi menurut saya. Jadi untuk ini Pak, untuk siswanya apakah ada kayak checklist atau misalkan apa yang kamu ada kebaikannya apa gitu, atau sebatas kayak seperti pemberitahuan kayak gitu aja Pak ke siswa-siswa gitu? Ya, baik. Di awal karena ini sifatnya gerakan, maka kami tidak membuatnya sangat birokratis ya. Buat saya kalau ada bukunya, ada centang-centangnya itu kan jadi birokratis akhirnya. Itu saya membahasakan kita menyerobot tugasnya malaikat Raqib dan Atid. Akhirnya ya kita upayakan jadi gerakan dulu. Jadi ketika ada anak berbuat baik, ya baik, ayo kita puji, alhamdulillah nak, sampean sudah berbuat baik hari ini, gitu ya. Saya terkenang-kenang katanya Gus Bah itu. Nah kalau sampean mengatakan 1 tambah 1 itu 2 itu, ngopo butuh swarga neraka gitu ya. Saya bilang ya, pokoknya sampean apik gitu aja. Nah tapi nanti kita lihat seperti apa pergerakannya. Alhamdulillah anak-anak beberapa itu ada beberapa anak di sekolah kami yang kategorinya memang spesial gitu ya. Mereka ini oleh guru-guru dilabeli troublemakers gitu. Saking troublemakersnya beberapa guru sudah nggak mau menangani anak itu. Nah kemudian muncul pemikiran, lah kalau anak ini tidak ada yang nangani, terus sopo sing ngarep ngopeni gitu ya. Nah akhirnya kemarin pada saat Idul Kurban, saya bilang kepada panitia ini dari Remas, dari OSIS berapa orang? Ini Pak 20 orang. Waduh yang dibelah sapi ini loro, wedhuse 10. Wes iki gak kira nutut ini. Akhirnya saya bilang pada komandannya anak-anak itu, "Rek, aku njaluk tolong. Turunkan timmu 10 orang, saya minta 10 orang." "Baik Pak, di mana?" "Kita ketemu di tempat pencucian itu, jeroan itu. Tugasmu hanya bantu kami membersihkan jeroan. Insya Allah lillahi ta'ala. Sudah, jangan ke sekolah, kita ketemu di tempat itu." Ya ternyata mereka mau. Dan akhirnya estimasinya 12:30 baru selesai, itu sebelum duhur sudah selesai. Begitu sudah selesai kami bawa ke sekolah, orang-orang semuanya kaget, kok iso gitu ya. Ya saya hanya bilang, ya inilah, sampean ngerti sapa sing nulungi. Gak ero Pak, paling arek OSIS karo arek Remas, gak nutut. Itu loh sing nulungi anak-anak yang bolak-balik sampean gegeri, sampean salahkan, sampean duting-duting jadi anak yang tidak manut. Ternyata kalau begini-begini mereka mau. Kira-kira ngono ki pantes ora diganjar nilai, saya bilang begitu. Atau setidaknya keburukan mereka itu jenengan kurangi sedikit begitu di dalam kepala Anda gitu. Oh iya Pak Yuda gitu ya. Iya, bismillah muga-muga itu dilaksanakan saya gitu. Ngoten Mas Tutu. Matur nuwun Pak. Siap. Enggak, silakan. Pak Yayan, terima kasih. Pak Lutfi, terima kasih. Sama-sama. Izin Pak Lutfi. Siap. Boleh tahu channel YouTube-nya namanya apa, Pak? Kalau channel YouTube pribadi saya itu saya masih suka gonta-ganti kemarin karena belum menemukan setting yang pas. Tapi kalau yang saya bangun adalah channel YouTube-nya sekolah, Ibu. Jadi saya betul-betul berjuang dari 0 subscriber sampai sekarang masih sedikit sih, hanya 2.000 saja. Tapi buat saya 2.000 banyak kok, Pak. Tapi buat saya pribadi itu sudah sudah pencapaian buat saya. Karena lebih mudah zaman sekarang ini kan share link gitu. Iya. Daripada share link yang aneh-aneh kan mending share link yang ini aja. Nah, termasuk ketika kemarin tahun lalu mendampingi anak-anak ke Malaysia begitu kan, ada lomba itu. Nah, terus kemudian perjalanan pulang saya bilang kebetulan ada kenalan di Jawa Pos di Radar Jember. Saya bilang, muridku juara. Masuk gak layak diberitakan Radar? Loh, iya layak Mas Yuda. Sudah. Kapan bisa kami liput? Waduh, gak nutut iki lek diliput. Ya sudah Mas Yuda bikinkan rilisnya. Jadi perjalanan dari Surabaya menuju Jember, saya ngetik buatkan rilis.
saya enggak izin kepala sekolah itu, seruwet ya saya bilang gitu. Cuman saya tetap matur belakang-belakang. Akhirnya Mas Yuda diedit dulu. Akhirnya ketika sudah selesai diedit, ternyata ada yang panas, Bapak Ibu. Tetangga sebelah itu, sekolah sebelah itu panas karena mereka juga ikut lomba. Tapi mereka nggak diberitakan. Akhirnya agak ngamuk-ngamuk sedikit. Nah, saya mengatakan, loh saya kan hanya ambil peluang saja bahwa saya kenal dengan apa namanya, dengan orang-orang di Jawa Pos. Saya ambil peluangnya memberitakan. Ini kan seperti Mas Saiful yang kira-kira ketika nulis buku ini sampai di Jakarta dan seterusnya. Nah, ini luar biasa. Nah, akhirnya dari YouTube kemudian IG, saya lahirkan ada, kalau penjenengan pernah menonton dulu namanya Indonesia Lawyers Club, itu di SMA 2 kami buatkan acara namanya Semada Bicara. Nah, bicara ini juga akronim. Bincang inspirasi, cara juara, ala juara. Sehingga nanti judul saja, nama saja itu memang sudah harus filosofis. Kan katanya harus bagus kasih nama. Nah, makanya kita beri nama. Akhirnya itu saya kasih ke anak-anak, sehingga nih anak-anak hari ini sudah saya tantang bikin webinar internasional yang ketika menghubungi pematerinya dari luar negeri, kemudian mengatur jadwalnya, itu sudah anak-anak mandiri. Sudah saya kasihkan anak-anak. Wis, ini namanya Mister ini namanya Miss ini, hubungono dewe. Saya ingin tahu kamu kayak bagaimana. Ya, ternyata mereka bisa. Saya dijabri sama teman-teman dari luar negeri itu, wah Yuda, your students are really good, misalnya begitu. Wah, mereka sudah bisa lo komunikasi sama aku, begini-begini. Saya itu marem kalau sudah begitu. Akhirnya mereka, saya tantang, ayo bikin acara sendiri. Akhirnya mereka bikin acara namanya Bincang Bintang. Tadi ada di beberapa slide yang saya kirim di Mas Saiful, itu hanya tinggu Mas Saiful, tinggu seneng-seneng wae, bukan untuk yang aneh-aneh. Saya nggak tahu kalau SMP penjenengan semuanya barangkali kalau belum punya channelnya, monggo dibuatkan. Ngaten Bu Heni. Channel YouTube-nya wow napa Mas? Kalau yang Semada punya ya, Pak? Semada SMA Negeri 2 Jember. Monggo dicari SMA di Negeri 2 Jember, nggih. Oke, jadi ini nuwun sewu kan sebentar lagi tahun ajaran baru nih. Nah, kalau tahun ajaran baru, ketimbang kita MPLS itu masih ngajari anak-anak, begitu. Saya selalu berpikir dengan kecanggihan teknologi, kan kita bisa ngajari anak-anak tentang sekolah kita itu lewat YouTube dulu. Oh, mereka jadi tahu kebiasaan di sekolah kayak begini. Mereka jadi tahu guru-gurunya, minimal sudah lihat dulu profilnya, baru nanti ketemu di mana di jalan itu sudah bisa menyapa begitu. Karena kecenderungan anak sekarang agak beda dengan generasi penjenengan dan saya. Kita dulu kan masih yang ketemu guru itu salim, tawadu gitu. Anak sekarang wah ngeri Bapak Ibu. Kalau sudah komunikasi sama HP itu saya bolak-balik itu. Pak, besok ulangan. Iya. Jawabannya bukan terima kasih. Jawabannya stiker begini. Iki piye karepe arek gitu. Jadi komunikasi ini perlu kita bangun. Ya awalnya dari itu menurut saya. Ya gerakan yang saya petakan menjadi 3 itu. Kata Mas Saiful. Kalau SMP 3 punya channel juga, Pak. Siapa tahu Bapak sedang berselancar di YouTube. Siap. Silakan siap. buka SMP Negeri 3 Katingan Kuala. Siap. Ini sinyalnya yang bagus kira-kira siang atau malam Mas Saiful? Saya ada di ibu kota Kalteng, Pak. Mau mengikuti pelatihan, makanya agak bagus sinyalnya. Siap. Kalau teman-teman tidak bisa buka layar karena itu tadi Miss Emma mental, sebentar gabung, sebentar keluar. Iya, tantangan. Jadi kalau di daerah sinyalnya sulit, Pak. Di sini fluktuatif Mas Lutfi, makanya kadang kalau nggak ada itu hanya G, kadang
nggak ada sinyal. Ini kebetulan ini tadi malam ini alhamdulillah kok bagus apa namanya tadi malam yang kami cancel jadwalnya itu sinyalnya 8G, jadi kami nyari tempat cancel jadwal jenengan karena kemungkinan biasanya kalau siang itu sulit, malam itu juga sulit. Itu estimasi kami daripada nggak nanti putus-putus, saya cancel dulu izin. Alhamdulillah tadi pagi mau enak ini, biasanya malam enak. Alhamdulillah sinyalnya Allah kasih mudah. Ya Allah, semoga dikuatkan terus, semoga diberi kesabaran, keikhlasan gitu nggih panjenengan semuanya. Keren ini Mas Saiful. Hebat. Nanti sebenarnya saya kepingin punya kolaborasi. Saya kan selalu menawarkan kolaborasi. Kalau seandainya kolaborasinya bisa berbentuk kerjasama webinar, atau kalau misalnya nggak bisa ya nulis buku tah, nggak puisi tah gitu ya. Kan akhirnya nanti lebih leluasa kita menjalankan. Maksud saya kalau di sana ada sinyal yang cukup bagus, saya kan tinggal ngontak itu teman-teman saya yang dari luar negeri, ayo rek gawe acara bareng karo SMP Katingan gitu. Bisa Mas Lutfi, bisa diagendakan Mas Lutfi. Siap. Semoga Allah kasih pertolongan. Nggih. Kula nyuwun mangke kalau memang boleh berkenan, nanti ada rekan guru bahasa Inggris, kemudian nun sewu karena saya kebetulan bahasa Inggris, kemudian ada siswa yang memang pandai berbahasa Inggris, karena ada forumnya juga untuk anak-anak. Jadi anak-anak itu bisa kita ajak untuk berkomunikasi dengan teman-teman di luar negeri. Ya bentuknya sebenarnya hanya semacam pidato 5 menit saja, menyampaikan pandangan, misalnya Hari Anak gitu, bicara tentang pandangan mereka. Yang lagi rame sekarang ini kan SDG tuh, Sustainable Development Goals itu. Monggo, saya sangat terbuka untuk bersama-sama dengan panjenengan. Saya ini malah kalah banyak dengan panjenengan. Insya Allah nanti akan disambung berkaitan dengan kolaborasi dengan dunia internasional yang jenengan sampaikan nanti dengan guru bahasa Inggris kami, Mas Lutfi. Siap. Bu Emma. Halo Bu Emma. Wonten Bu Emma. Nggih deh saya, Bang. Pokoknya saya kalau sama Adik Saiful ini tidak akan pernah no, selalu yes pun. Wis aku dikapakne ya yes. Dibeleh ya yes, aku ya gelem. Miss Emma-nya mental kayaknya nih, keluar dari ruang. Faktor sinyal di bumi subur mungkin. Nggak apa-apa, kan sebentar lagi kalau sudah IKN jadi diresmikan beneran ya pasti sinyalnya jos. Amin. Mungkin izin Nggih. Seperti apa teknisnya tadi kalau misalnya adik-adik kami pelajar SMP Negeri 3 ataupun siswa-siswi yang ada di sekitar kami misalnya SD itu mau belajar dengan dunia internasional, dengan orang-orang dari luar negeri yang jenengan sampaikan tadi, seperti Semada bicara tadi, itu seperti apa teknisnya supaya kami bisa seperti itu. Jadi walaupun kami di daerah, kami nggak kalah gitu maksudnya. Jadi ada upaya untuk mencontoh sesuatu yang baik yang ada di kota mungkin. Terima kasih. Mas Saiful, kalau seandainya ada anak-anak yang memang bagus, kemudian nanti ada nomor WhatsApp-nya, kan hanya tinggal kami gabungkan dengan teman-teman mereka yang ada di luar negeri. Terus kemudian kalau kegiatannya selama nanti bisa dilakukan mandiri, monggo dilakukan mandiri, direkam, kemudian taruh di YouTube kan enak. Terus nanti kalau ada kegiatan kolaboratif maksud saya, mungkin kegiatan di luar negeri itu mengadakan tanggal sekian sampai tanggal sekian gitu ya. Terus kemudian membutuhkan kolaborasi dengan anak-anak dari Indonesia, dari negara lain juga. Ya monggo, nanti hanya tinggal kita gabungkan melalui ini aja, melalui media semacam ini. Nanti hanya tinggal ngatur aja jadwalnya itu kok.
Saya nggak tahu kalau di sana dengan RRI jauh nggak? Jauh ya? Jauh sekali, nggih. Oh, jauh Jadi sekali ya. perjalanannya kalau menuju ibu kota Kalimantan Tengah, kebetulan RRI-nya adanya di Palangkaraya, itu Oh iya. berangkat pagi jam 7 nyampe sana Isya mungkin, Mas. Masya Allah, ya Allah, Dengan jauh ya. dengan naik klotok perjalanan air kurang lebih 6 jam, perjalanan darat ya kurang lebih 6 jaman gitu ya. Karena memang yang punya program itu namanya Sore Ceria, Dek. Itu kalau di RRI itu se-Indonesia wajib mengadakan kegiatan itu. Nah, saya beruntung karena di Jawa ini kan agak mudah ya. Terus kemudian dengan teman-teman RRI juga kenal baik. Saya yakin ya mungkin suatu hari bisa diagendakan anak-anak ini namanya melatih kemampuan bicara nggih. Nah, itu banyak kok medianya, Dik. Saya sih yakin ya. Monggo suatu saat seandainya kita bisa kolaborasi karena saya seneng gitu. Kalau saya gandengnya teman-teman sesama SMA ini kan wis biasa ya. Tapi ketika saya gandeng rekan-rekan dari SMP ini kan ada kebanggaan sendiri buat saya gitu loh. Aku nduduhke iki lho rek, arek-arek yang lebih muda dari Anda itu sisok ngomong bahasa Inggris loh. Nah, selalu saya jual begitu. Dagangan nih. Nanti di anu aja Mas Saiful, nomornya sinten guru bahasa Inggrisnya monggo katuran untuk bisa berkomunikasi dengan kami, nanti join di apa namanya di ya grup internasional juga, monggo kalau berkenan. Ya, sangat berkenan supaya kami tahu dunia internasional jadi di daerah tapi tidak kalah. Betul. Di pinggiran tapi tidak terpinggirkan. Apa namanya, ada semacam ikhtiar untuk menjadikan orang desa ini berpikiran kota dan Siap. juga punya prestasi insya Allah. Nggih Mas Saiful, nuwun sewu Bapak Ibu karena muara kita saya yakin bukan sekedar nilai dan apa namanya sertifikat nggih. Nah, saya kan pakai modelnya Mas Saiful aja nih, backward design katanya sekarang yang lagi populer itu. Perusahaan itu nggak pernah nanya sampean ranking piro, berapa IPK-nya gitu, tapi selalu yang ditanyakan rekrutmen itu adalah pengalamanmu apa gitu. Nah, sebisa mungkin adik-adik ini kita berikan pengalaman. Nah, pengalaman itu nanti yang akan membentuk diri mereka. Jadi kalau pernah ngomong sama bule misalnya, insya Allah ketika nanti melamar pekerjaan di perusahaan, lebih gampang saja komunikasi. Saya nggak mengatakan bahwa nilai itu nggak penting, enggak. Tapi yang saya ingin katakan adalah anak-anak ini kalau kita berikan pengalaman, ini luar biasa. Tahun ini saya sedikit bangga karena pengurus OSIS MPK saya itu 70% itu masuk 5 besar di kelasnya masing-masing. Jadi saya selalu bilang berorganisasi tidak membuat nilaimu jelek. Asalkan bisa atur waktu, bisa atur prioritas. Siap. Sinten Bu Purwanti. Monggo Bu Pur. Bu Pur, silakan Bu Pur. Kepencet kali. Gimana? Monggo Bu Pur. Benar-benar kalau sinyalnya susah ya. Ya Allah, panjenengan paringi sabaran. Assalamualaikum Pak. Salam Waalaikumsalam. kenal. Warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Pur. Oke, ini masalahnya sinyal kayaknya. Nggak bisa melihat mukanya. Oke, perkenalkan saya dari SDN 1 Buminda. Ikut mendengarkan bincang-bincang Bapak Ibu sekalian. Silakan Pak, lanjut aja. Dulu hilang sinyalnya. Oke, siap. Terima kasih. Oke, sosial medianya memang perlu digencarkan Mas Saiful, menurut saya untuk saat-saat ini. Mau nggak mau ya kita ya. Saya ngopeni IG itu juga dari nol itu, awal itu. Akhirnya
sekarang sudah ada yang menangani sendiri, alhamdulillah. Terus pokoknya saya itu senengannya bagian kompor, Mas Ewo. Mana yang belum tak kompor-kompori. Oke, Bapak Ibu, apakah masih ada yang ingin bertanya atau sudah tidak ada? Insya Allah cekap Pak Yayan. Oke. Sebelumnya saya ingin berterima kasih Pak kepada Pak Lutfi karena sudah bersedia berbagi ilmu pada malam ini. Dan saya memohon izin kepada Bapak Ibu karena waktunya sudah menunjukkan jam 20:50. Waktunya sudah berakhir. Kami mohon izin untuk menutup Gumbili malam ini dan sampai jumpa ke Gumbili selanjutnya. Bapak Ibu. Terima kasih, terima kasih. Makasih Pak Lutfi. Pak Lutfi. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Oke, saya pamit. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Matur nuwun Pak Yayan. Oke, Pak. Nggih. Sami-sami. Nggih.